salah menu sekalian itu juga tidak bisa. Kadang-kadang di prodinya atau di providernya ada di perguruan tinggi itu mengamankan masalah kegiatan pendidikan itu terlambat sehingga tidak bisa dinilai. Sebentar. Kan lagi convert meeting tadi. Masalah yang salah kita punya hak cipta dan dimasukkan ke bagian patennya itu bisa loh. Jadi kemudian anti-tipu itu banyak sekali. Kalau itu kegiatan namanya kita punya publikasi, kemudian kita nggak tercantum namanya di situ, kemudian kita masukkan karya publikasi milik orang lain, bisa misalnya. Nah, itu kan kegiatan tipu. Jadi itu tetap terus memenuhi sistem itu. Jadi sistem itu banyak ditipu misalnya. Makanya kami kadang-kadang sering melakukan kegiatan monitoring dan banyak jumpai kegiatan seperti itu. Nah, nanti Bapak sekalian sebagai asesor itu juga harus menelaah sampai ke setiap isinya ada atau tidak. Saya juga kadang-kadang suka menjumpai ada seorang pejabat ini termasuk ini halal, jadi sebaiknya dilakukan sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian masalah lain itu permasalahan lain itu seperti ini, kalau sekalian kita punya publikasi dimasukkan dan secara sistem itu langsung memperoleh nilai SKS-nya. Padahal peran saya punya publikasi sebagai anggota. Anggota itu kan harusnya dibagi. Nah, itu perlu ini ke menu berikutnya itu harus dibagi. Semuanya saya sebagai anggota dari kegiatan publikasi di jurnal nasional berakreditasi peringkat 2. Peringkat 2 itu nilainya 6,25 kan. Nah, itu sebagai anggota, itu anggotanya itu ada berapa? Anggotanya ada 3. Seyogianya dari 3 itu untuk membagi dari 40% itu. Jadi 40% dapat nilai berapa? Kemudian dibagi oleh anggota. Gitu. Itu kebanyakan nggak dihitung pembagiannya itu. Itu seyogianya itu dibagi. Kemudian yang berikutnya tentang kewajiban khusus 3 tahunan. Ya. Kenapa setiap semester itu harus ditagih? Jadi kewajiban khusus itu kalau di sister itu tidak setiap 3 tahun ngisi, setiap 3 tahun ngisi. Nah, kalau umpamanya saya punya publikasi, saya sebagai guru besar punya publikasi artikel di jurnal internasional ya, di internasional berputasi ya, itu 1, 2, 3, 4 itu nggak terhitung. Nah, kemudian saya punya publikasi sekarang, katakanlah di bulan November 2022 sudah dimasukkan di sistem sekarang. Nah, itu berlaku untuk 3 tahun ke depan. Jadi sudah ini saya sudah memenuhi lah, sudah memenuhi di semester sekarang. Nah, untuk kedua tahun 2023 2024 sudah itu tinggal kampung lah. Tapi itu kan tinggal tarik saja, kan. Jadi tariknya itu dari kegiatan penelitian. Itu tidak ngisi lagi. Jadi sister itu ada berfungsinya untuk memenuhi kewajiban di penelitian, juga untuk memenuhi kewajiban khusus. Kemudian ini betul, proceeding internasional bermutasi ya. Proceeding internasional bermutasi itu bisa untuk memenuhi kewajiban khusus baik untuk kepala maupun untuk memenuhi kemudian yang berikutnya kegiatan pengabdian tingkat nasional maupun internasional itu indikatornya itu sesuai dengan bagaimana keterlibatan dari para pesertanya itu. Kalau itu lebih dari 4 negara berarti nasional, kemudian juga ditulis menggunakan bahasa resmi PBB. Kemudian BKD itu memang
kisarannya antara 12 sampai dengan 16 SKS. Kalau kita membuka sistem, jadi setelah dihitung itu ada apa namanya itu SKS tadi, ada SKS tadi, nah itu nanti isinya itu antara 12 sampai dengan 16. Kalau kita lebih, nanti dimasukkan menjadi beban lebih. Katakanlah di SKS tadi itu sudah terisi, terkombinasi atau terakumulasi, katakanlah 20 SKS. Maka kalau 20 SKS itu nanti menjadi TM, tulisannya merah. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak tulisannya merah? Jadi, nah, kalau 20 SKS berarti lebih dari 4 kan? Nah, dari 20 dikurangi 16, 4. Nah, bagaimana itu? Yang 4 SKS itu dimasukkan menjadi beban lebih. Nah, kita kembali pada bagian apa yang lebih banyak itu? Apakah pada bagian pendidikan kah, penelitian kah, pengabdian atau penelitian? Kita lihat mana yang bagian lebih banyak. Oh, yang lebih banyak yang bisa disimulasikan itu ternyata di bagian pendidikan, karena kita banyak ajarnya. Oleh karena itu, bagian pendidikan bisa dimasukkan menjadi beban lebih, atau bagian penelitian menjadi beban lebih. Dikonstruksi supaya yang di beban SKS PKD-nya itu antara 12 sampai dengan 14 SKS gitu. Jangan kurang dari 12 SKS. Kalau kurang dari 12 SKS, nanti namanya jadi TM. Saya pikir itu aja. Baik, terima kasih Prof. Rahmat. Saya kira clear Bapak Ibu. Sekarang saya ingin menyapa dulu yang hadir online Bapak Ibu. Yang hadir di Zoom silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Heriati Darwin boleh bertanya, Prof? Heriati Darwin. Fauzan Azimah. Heriati Darwin. Fauzan Azimah, Prof. Akan ke Prof. Fauzan Azimah. Oke. Sudah boleh bertanya, Prof? Ya. Boleh bertanya, Prof? Heriati Darwin. Heriati Darwin, ya. Ya, kedua Fauzan Azimah, Pak Moderator. Yang kedua Prof. Fauzan Azimah. Ya. Silakan Prof. Heriati Darwin dulu. Ya, terima kasih, Prof. Ini hanya bertanya, Prof, bahwa kalau kita di BKD selama ini kan harus 16. Tidak boleh lebih sedikit pun, tidak boleh kurang, kan gitu, harus tank 16. Sementara kita di FK itu kan ada apa namanya, SK kita tuh yang mengajar itu 0,0625 misalnya begitu, sehingga untuk mempaskan 16 itu sulit ya. Sementara yang kita tahu adalah bahwa BKD itu kan antara 12 dengan 16 gitu ya, antara 12 16, tapi di kita di FK di UNAN itu diharuskan adalah 16. Ya, apakah dengan sistem ini boleh kita between di antara 12 sampai 16, Prof? Itu saja, karena saya sebagai dosen yang pengisi BKD dan juga sebagai asesor tentu ini harus memiliki kepastian ya, apakah kita akan M atau tidak, karena persyaratan di UNAN dengan persyaratan nasional itu kan tentu agak berbeda selama ini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heriati Darwin. Kedua Prof. Fauzan Azimah. Oke, terima kasih. Selamat datang di UNAN, Prof. Pertama, karena sistem penilaian BKD ini mau diberlakukan secara nasional, tentunya pedoman yang kita gunakan harus juga berlaku nasional, yaitu misalnya PO 2021. Nah, kenapa saya sampai begitu? Karena yang digunakan di UNAN selama ini sedikit ada modifikasinya. Tidak 100% menggunakan VO tadi. Ini tercermin juga dari pertanyaan barusan dari Bu Heriati Darwin. Bahwa sesungguhnya 12 saja sudah M dia. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi. Ini di UNAN dikaitkan dengan REMUN. Ya, sistem REMUN. Suaranya mute, Prof. Prof. Fauzan.
Pencet. Ya, Prof. Fauzan. Suaranya mute, Prof. Ya, oke ya. Oke, Pak Rufidra mendengar suara saya? Halo? Halo, Pak Rufidra? Silakan. Udah oke, Prof. Oke, diulang lagi aja, Oke. Prof. Jadi saya ulang lagi aja, Pak ya. Karena BKD ini menggunakan sistem ini berlaku secara nasional, maka pedoman yang kita gunakan juga berlaku secara nasional, yaitu PO 2021. Karena apa? Karena di UNAN PO 2021 ada modifikasi sedikit karena ada penyesuaian dengan REMUN. Nah, contoh saja seperti tanyakan Bu Eriati Darwin, sesungguhnya BKD itu sudah akan M dia walaupun kita isiannya 12 SKS kalau semua unsur terpenuhi. Nah, kalau di UNAN REMUN baru dibayar kalau sudah 16 SKS. Nah, itu sedikit sesungguhnya ada perbedaan yang benar di sini. Demikian juga dengan sebagai contoh aja dengan kepala laboratorium. Pengakuan terhadap kepala laboratorium itu berbeda di UNAN itu. Ya, antara REMUN dengan BKD. Jadi intinya adalah BKD yang kalau berlaku secara nasional, kenapa? Karena asesor BKD UNAN bisa saja menilai dosen yang di IPB, dari UGM, dari Brawijaya, dan seterusnya. Sebaliknya, dosen UNAN akan dinilai oleh orang lain. Nah, ini saya sebagai asesor BKD juga menilai BKD yang telah di swasta, yang telah menggunakan sister. Jadi ini kita ketemukan gitu. Jadi pesan melalui moderator, langkah pertama di UNAN itu adalah mensinkronisasikan adalah materi BKD yang digunakan di UNAN sebagai pedoman dengan yang berlaku secara nasional. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah bukti kinerja. Nah ini Prof, kinerja ini harus clear gitu. Ya, coba di UNAN aja misalnya. Bukti kinerja antar fakultas satu dengan yang lain diperinci berdasarkan SKD kan dan seterusnya. Nah, jadi ini harus kita pedoman satu yang sama. Gitu. Atau contoh tadi misalnya, untuk yang bimbingan tesis atau skripsi, lembaran pengesahan yang sudah ditandatangani dan pakai cap, nah, itu kan clear. Tidak bisa digunakan lagi berita acara ujian dan seterusnya. Nah, jadi ini mungkin ini yang perlu disepakati supaya asesor menggunakan pedoman yang sama dalam memberikan penilaian, termasuk juga dengan materi poin-poin tadi yang sudah disampaikan pula oleh Bapak narasumber. Kalau kita murni memperdoman itu tidak akan ada masalah. Tapi di sini adalah bukti kinerjanya harus sama berlaku secara nasional. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sedangkan persoalan teknis ini harus segera diselesaikan. Ya, apakah sister yang tidak terisi sempurna akan menyebabkan gangguan terhadap penilaian? Nah, ini harus diselesaikan secara teknis oleh Universitas Andalas sebelum tentu akhir semester ini, karena ini akan kita pedomani untuk yang akan datang. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak narasumber yang telah memberikan pencerahan bagi kita pada pagi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fauzan dan Prof. Darwin. Kita stop dulu Bapak Ibu untuk dua pertanyaan di online. Tapi kesempatan dulu untuk Prof. Ahmad. Pertama tadi terkait dengan beban BKD 12 sampai 16. Dulu kami di tempatnya memang ada peraturan. Sebenarnya turunan dari putusan Dirjen Dikti ini, cuma tadi ada sedikit modifikasi, terutama di pembimbingan MBKM. Saya kebetulan ikut menyusun itu. Ada beberapa hal yang dimodifikasi oleh tim UNAN sehingga bisa ke depan ini tidak bisa lagi nih Prof. Mesti kita mengacu saja ke panduan Dikti, kecuali tadi untuk jenis dosen tugas tambahan. Itu sesuai dengan OTK Universitas program ya. Nah, saya kira itu mungkin bisa disesuaikan dengan OTK UNAN. Tapi soal poin, soal kriteria, soal rubrik, soal matrik, kita mesti mengacu ke panduan Dikti. Nah, bisa kita itu, karena apalagi nanti kalau sudah lintas perguruan tinggi asesor, nah, tentu tidak bisa Prof. Silakan Prof. Ahmad. Untuk kegiatan laporan BKD, itu kan ketentuannya untuk di sister, kan kita harus lihatnya itu lebih realnya itu di sister. Nah, kalau kita udah lihat di sister, itu kan ada SKS BKD dan ada SKS lebih, bukan lebih. Jadi kita ngisinya itu untuk SKS BKD itu antara 12 sampai dengan 16 SKS. Nah, kalau umpamanya sulit dioperasionalkan atau sulit untuk dipindahkan menjadi SKS BKD
BKD lebih, satu beban lebih. Nah itu yang koma-koma tadi seperti katakanlah 14,25, nggak apa-apa. Jadi itu antara kisarannya itu antara 12 sampai dengan 16 SKS. Jadi isi 12 SKS nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang kawan-kawan pimpinan atau yang mempunyai atau dosen dengan tugas tambahan, itu ngisinya itu ketika di SKS BKD itu cuma hanya 3 SKS itu pemenuhi. Jadi nanti sistem itu yang akan menilainya atau untuk mendeteksi dari Bapak sekalian. Jadi yang berkaitan dengan koma-koma tidak harus rigid antara 12 sampai 14 SKS, namanya 14,0,5 atau 13,25 nggak apa-apa. Itu kan kisarannya antara 12 sampai dengan 16. Kemudian yang kedua, bahwa BKD itu seyogyanya dilakukan secara nasional. Di UNAM, ya, pedoman UNAM itu harusnya diinduksi atau diinduksi dari PO BKD tahun 2021 secara nasional. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan menjadi atau ditunjuk menjadi asesor BKD, itu adalah levelnya nasional. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menjadi asesor BKD secara nasional itu bisa mengasesi katakanlah dosen-dosen yang ada di ITU, dosen-dosen yang ada di UNIF, dosen-dosen yang ada di UI. Jadi seyogyanya itu mengacu kepada pedoman BKD tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Dikti. Baik, terima kasih Prof. Ahmad. Saya kira clear ya, Prof. Fauzan, Prof. Devi Darwin, dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mohon maaf ini karena diskusi ini kita akhiri dulu ya. Karena banyak pertanyaan tadi yang saya kira juga ada terkait dengan persoalan teknis di aplikasi Sister BKD. Kebetulan sudah hadir tim dari operator dari PD Dikti dan operator Sister BKD di tengah kita. Karena itu mari kita berikan aplaus ke Prof. Rahmat. Terima kasih Prof. Rahmat sudah berbagi pengetahuan dan berbagi informasi terkait dengan kebijakan, kemudian pedoman personal BKD dan matrik serta BKD. Kita akhiri sesi ini. Ya, mohon maaf kalau Ibu sebagai moderator pada siang ini kalau ada hal kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause untuk moderator dan juga narasumber kita Bapak Ibu. Ya, kita dan juga Bapak Profesor Dr. Rambang Sasongko. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita saksikan penyerahan cindera mata. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Direktur SDM Bapak Ambra Warman. Mohon berkenan Bapak. Dan juga Bapak Profesor Dr. Rambang Sasongko untuk dapat mengambil posisi di tempat yang sudah kita sediakan. Ya. Kita akan saksikan penyerahan cindera mata. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita saksikan penyerahan cindera mata diserahkan oleh Direktur SDM Universitas Andalas, Bapak Ambra Warman, ya, pada Bapak Profesor Dr. Rambang Sasongko. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih, dan selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut untuk sesi kedua terkait dengan penjelasan penggunaan aplikasi Sister, beban kerja dosen, dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi PD Dikti. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita ada Bapak Rizky Tito Prasetyo dan juga Bapak Azmi Fakri. Dan untuk moderator di sesi ini Bapak Ibnu Khalid Bestari AMD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi kedua. Sesi kedua ini mungkin kita gabung saja lagi. Dan sistem ini juga berhubungan dengan PDDT. Makanya harus sudah disepakati di sana. Jadi kita kedatangan narasumber pertama itu adalah Saudara Rizky Tito Prasetyo. Ini adalah tim sister PKD Dirjen Dikti Kemdikbudristek. Bisa dikatakan kalau istilahnya bagi kami ini admin pusat. Yang kedua Saudara Azmi Fakri depan ya. Ini Pak Tito Rizky yang menggunakan jaket hitam. Pak Azmi Fakri adalah tim dari PDDT Dirjen Dikti Tek. Materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber ini adalah penjelasan penggunaan aplikasi sistem PKD dan pengelolaan data program dosen melalui aplikasi PDDT. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin mudah-mudahan ini bisa Bapak kedua ini bisa menyampaikan materinya dalam waktu 1 jam. Nanti kita sepakati saja Bapak Ibu apakah setelah zuhur atau kita lanjut saja tentang penjelasan sesi awal. Jadi Bapak Ibu, pertama tentunya kami berikan kesempatan kepada Pak Azmi Fakri untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, saya Azmi Fakri. Memang mengurusi terkait dengan integrasi data atau ya, sedikit informasi terkait dengan panduan penggunaan aplikasi sister, terutama terkait dengan beban kerja dosen Bapak Ibu. Kita memilih ini adalah modelnya seperti ini Bapak Ibu. Menjawab dosen aplikasi sister BKD adalah melengkapi portofolio dosen. Portofolio dosennya karena dosen tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah melengkapi laporan kinerja. Fitur aplikasi di sister BKD ini, pertama kita akan fokus ke registrasi dan login ke aplikasi sister. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah punya akun sister. Jika nanti ada kendala terkait dengan login ataupun permasalahan terkait dengan registrasi, bisa nanti diinfokan. Karena di sesi selanjutnya sudah ada ya link untuk pendataan terkait dengan kendala saat registrasi ataupun login. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan portofolio dosen. Jadi harapannya nanti semua portofolio dosen Bapak Ibu bisa diupdate otomatis secara berkala di dalam laman sister ini. Jadi tidak hanya ketika ada jadwal BKD baru Bapak Ibu inputkan datanya. Namun terkait dengan portofolio dosen ini, Bapak Ibu bisa update secara berkala. Jika memang ada perubahan data, segera bisa langsung dilakukan update atau penambahan di laman sistem. Kemudian yang terakhir nanti ada layanan BKD-nya. Bagaimana nanti mengakses BKD, bagaimana nanti mengklaim terkait dengan portofolio Bapak Ibu semua, itu nanti ada di poin yang ketiga. Izin nanti saya membagi dengan rekan saya Pak Tito ini terkait dengan saya adalah registrasi dan login dan portofolio dosen. Kemudian terkait dengan layanan BKD akan dipaparkan oleh Pak Tito. Ya Bapak Ibu cukup familiar dengan laman ini. Untuk registrasi Bapak Ibu yang belum memiliki akses atau belum pernah login ke sister, Bapak Ibu bisa masuk ke alamat sister dari universitasnya. Kemudian nanti ada menu di bawah daftar di sini Bapak Ibu. Yang belum memiliki atau belum registrasi bisa nanti ketika muncul halaman sister bisa klik daftar di sini untuk melakukan registrasi. Apa saja skills yang dibutuhkan untuk registrasi hanya NIDN dan email aktif Bapak Ibu.
diusahakan adalah email instansi Bapak Ibu. Jadi ketika memang ada kendala, bisa langsung konfirmasi ke IT di sini terkait dengan email instansinya Bapak Ibu. Jadi hanya menginputkan NIDN dan emailnya. Kemudian nanti akan dideliver ke email Bapak Ibu untuk segera dilakukan registrasi. Jadi registrasinya hanya satu kali ya Bapak Ibu, karena nanti akan dikirimkan langsung ke email yang Bapak Ibu tulis di laman daftar atau registrasi. Kemudian ketika sudah mendapatkan aksesnya, Bapak Ibu bisa login di halaman yang sama, di halaman sister Bapak Ibu, sister perguruan tinggi, dengan memasukkan username dan password. Username di sini adalah email yang sudah Bapak Ibu inputkan sebelumnya di registrasi, kemudian password yang ada di dalam notifikasi email Bapak Ibu ketika registrasi. Jadi silahkan coba login, kemudian jika ada kendala atau lupa password, Bapak Ibu bisa langsung klik lupa password, tombol yang di sebelah bawah itu, lupa password. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu bisa berhasil login, maka Bapak Ibu bisa nanti fokus ke portofolio dosen Bapak Ibu masing-masing. Dosen diharapkan untuk mengisi portofolio terlebih dahulu sebelum masuk kepada layanan BKD, yaitu pelaporan kinerja. Beberapa data yang telah diisikan akan divalidasi oleh admin sebelum dapat digunakan pada penarikan data pelaporan kinerja. Jadi nanti kita fokus di portofolio dosen Bapak Ibu. Nanti ada beberapa macam. Ada datanya yang menarik dari PDFC, ada data yang menarik dari Cinta, ataupun ada juga data yang Bapak Ibu inputkan baru diproses oleh validasi oleh kita. Ya, terkait dengan pengisian portofolio ini, portofolio merupakan data yang berkaitan dengan data pokok, data Tri Dharma perguruan tinggi, dan data penunjang. Sebelum masuk ke layanan BKD, Bapak Ibu, dosen diharapkan untuk mengisi portofolio terlebih dahulu. Data portofolio dapat diisi kapanpun tanpa ada batas waktu. Jadi ketika memang ada data baru atau ada updatean atau kesalahan, segera dilakukan entry atau perubahan datanya. Jadi tidak ketika tadi ya ada jadwal BKD baru Bapak Ibu inputkan. Karena bisa jadi itu sering terkendala karena aksesnya bersamaan. Jadi diharapkan untuk portofolio itu diisi kapanpun tanpa batas waktu. Itu Bu. Ini ada sebelah kanannya ada menunya ya Bapak Ibu. Login sister. Portofolio itu mulai dari profil, Ada Bu. ada kualifikasi, kompetensi, tentang pendidikan, pelaksanaan penelitian, penunjang, dan reward. Ini adalah portofolio yang Bapak Ibu bisa. Ada di Bu. Setelah portofolio diisi oleh user, terdapat beberapa data yang harus melalui proses validasi oleh data yang memang harus ada proses verifikasinya. Pertama, Ibu bisa lihat di menu profile ini, terutama data pokok, jika ada perubahan data pribadi Bapak Ibu, itu segera Bapak Ibu bisa usulkan langsung di sistem, tapi ada proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung berubah datanya atau tidak langsung tambah datanya, tapi ada proses verifikasi. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional Bapak Ibu juga Bapak Ibu bisa update otomatis bisa di sistem, tapi sama ada proses verifikasi. Kepangkatan pun juga begitu, sampai penempatan seperti status atau ikatan kerja Bapak Ibu bisa diubah, tapi ada proses verifikasi di sini. Ini terkait dengan data pribadi Bapak Ibu. Kemudian ada kualifikasi yang memerlukan verifikasi adalah pendidikan formal. Jadi ketika Bapak Ibu ada tambahan riwayat pendidikannya, Bapak Ibu bisa langsung menambahkan di sistem dan segera diajukan untuk proses verifikasi. Karena untuk ajuannya harus diinputkan dan diajukan melalui proses verifikasi. Jadi tidak langsung insert ke profil Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada terkait dengan sertifikasi dosen ataupun asesor ya. Di sini Bapak Ibu yang lampau yang belum terdaftar, sertifikasinya bisa diinput manual, namun akan diverifikasi oleh tim admin.
Untuk saat ini terkait dengan sertifikasi Serdot dan lain-lain itu sudah otomatis tersimpan, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan kembali. Jadi yang merasa belum ada riwayatnya itu Bapak Ibu bisa inputkan, namun ada proses verifikasi. Nah, ini menu-menu yang memang Bapak Ibu ajukan dan segera diproses verifikasi, tidak langsung berubah. Kemudian selain Bapak Ibu isi mandiri ya, yang tadi lewat pengutulan, di sini ada beberapa data yang diperoleh langsung dari PDDikti. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menginputkan manual, tidak bisa menginputkan sendiri. Bapak Ibu memerlukan bantuan oleh operator PDDikti untuk menginputkan riwayat mengajar dan lain-lain. Jadi di sini Bapak Ibu yang mengambil data dari PDDikti adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Mulai dari pengajaran, data pengajaran yang Bapak Ibu ajar ya di kampus, itu akan diinputkannya bukan oleh Bapak Ibu, tapi oleh operator PDDikti di kampus Bapak Ibu masing-masing. Kemudian terkait dengan bimbingan mahasiswa, itu tidak bisa diinputkan. Ini juga yang menginputkan adalah operator PDDikti. Kemudian terkait dengan pengujian mahasiswa, ini juga tidak bisa diinputkan kembali. Ini mengambil datanya dari PDDikti. Jadi Bapak Ibu di sini bisa fokus atau bisa sedikit diperhatikan untuk melihat apakah datanya sudah muncul atau belum di laman sister Bapak Ibu terkait dengan pengajaran, bimbingan, dan pengujian. Karena di sesi sebelumnya, di hari sebelumnya ini, kami sudah memberi informasi ke operator PDDikti bagaimana cara menginputkan sampai nanti bagaimana tampil di laman Bapak Ibu masing-masing. Jadi diharapkan Bapak Ibu melihat updatean terus terkait dengan data ini, karena ini bukan di-manage oleh Bapak Ibu, tapi dari operator PDDikti-nya. Jadi ketika ada data yang tidak sesuai atau tidak ada, segera lapor ke operator PDDikti-nya atau ke operator sistem. Nanti akan segera dibantu untuk proses pencarian datanya ada terhambat atau tidak, atau kendalanya seperti apa. Oke, kemudian ini data yang bersumber dari PDDikti, yaitu pengajaran, bimbingan mahasiswa, dan pengujian mahasiswa. Kemudian selain terkoneksi tadi dengan PDDikti, ada juga data terkait dengan penelitian yang sudah terkoneksi dengan Sinta Bapak Ibu. Jadi di menu publikasi karya, data seperti Word, Google, Focus, dan lain-lain, itu bisa langsung ditarik datanya dari Sintanya Bapak Ibu masing-masing. Jika ada kendala terkait dengan data NIDN di Sinta dan di sister berbeda, ini bisa Bapak Ibu segera komunikasikan ke operator Sinta, atau bisa langsung kontak ke helpdesk sisternya yang ada di Sinta, agar segera dilakukan sinkronisasi. Biasanya ini terjadi ketika ada perpindahan home base ataupun yang lainnya. Jadi NIDN-nya tidak sesuai antara di Sinta dan di sister. Jadi segera diurus agar bisa segera ditarik datanya langsung dari Sinta. Terkait dengan data publikasi karya ini, tidak hanya narik dari Sinta, Bapak Ibu juga bisa menginput manual jika memang datanya tidak ada di Sinta. Ya, sekian mungkin terkait dengan portofolio dosen. Jadi Bapak Ibu, saya rekap sedikit. Itu bisa diinputkan kapanpun, tidak ada batasan waktu. Jadi bisa langsung diupdate jika ada penambahan atau perubahan data. Kemudian ketika terkait dengan pendidikannya, ada riwayat mengajar dan lain-lain yang terkoneksi dengan PDDikti, Bapak Ibu bisa pantau dan bisa tanyakan langsung ke operator PDDikti. Kemudian ketika ada kendala dengan Sinta, Bapak Ibu bisa ke operator sister untuk menanyakan atau segera eskalasi ke tim pusat kami untuk segera menyamakan data antara di Sinta dan di sister. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin saya persilakan untuk rekan saya menjelaskan terkait dengan layanan BKD. Jadi setelah portofolionya sudah lengkap, dirasa lengkap, maka selanjutnya sesi terkait dengan bagaimana mengklaim data-data yang ada di portofolio untuk di layanan BKD. Saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Asmi ya. Mohon izin, selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pengisian BKD di Sister dan juga proses penilaian oleh asesor ya. Yang mungkin dari beberapa Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah mengikuti penyamaan persepsi asesor, jadi ada beberapa hal yang hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk menyingkat waktu yang pertama, jadi saya pikir ini perlu juga Bapak Ibu ketahui ya, terkait data laporan BKD yang telah disampaikan oleh beberapa perguruan tinggi di tahun ajaran 2021-2022. Mungkin di paling kanan ya untuk PTN, jadi warna grafik hitam itu adalah jumlah perguruan tinggi, dan untuk warna biru adalah perguruan tinggi yang telah membuat laporan BKD di semester ganjil, sedangkan yang warna hijau adalah jumlah perguruan tinggi yang telah selesai membuat laporan BKD di semester genap 21-22. Jadi di tahun ajaran yang lalu gitu ya. Di mana tahun ajaran 21-22 ini adalah tahun pertama perguruan tinggi membuat laporan BKD gitu ya. Jadi ini adalah tahun kedua di tahun ajaran 2022-2023. Yang mana juga sudah sempat komunikasi gitu ya dengan tim di UNAN, bahwa di UNAN sendiri memang masih akan memulainya di tahun ajaran 2022-2023. Jadi sudah tampak di sini ya Bapak Ibu, masih di kisaran 60% gitu ya, atau bahkan yang genap ini masih dalam proses. Nah, selanjutnya dari jumlah perguruan tinggi yang telah melaporkan BKD, kami juga coba membuat presentase Tridharma. Jadi laporan BKD yang masuk dengan jumlah yang sekian itu, persentase Tridharma itu lebih cenderung ke arah mana yang paling banyak dilaporkan. Jadi kalau dibaca di depan, warna biru adalah Dharma untuk bagian pengajaran atau pendidikan, warna hitam itu adalah penelitian, hijau adalah pengabdian, dan yang orange atau kuning itu adalah penunjang. Dan dapat dilihat sudah sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ajaran 2021-2022 presentase yang menonjol dalam proses pelaporan BKD yaitu di Dharma pendidikan atau pengajaran. Di situ hampir kalau dilihat sekilas itu lebih dari 60% ya rata-rata untuk setiap lembaga. Bahkan di paling kanan di PTN juga demikian. Ya. Kemudian ada penelitian, lalu penunjang dan pengabdian. Jadi hal-hal yang berikut ini yang karena sudah melaporkan di Sister, jadi pimpinan di pusat bisa langsung melihat peta Dharma atau peta kinerja Dharma yang dilaporkan oleh setiap dosen di setiap perguruan tinggi, bahkan di setiap lembaga di seluruh Indonesia, tanpa harus melaporkan secara manual ke pusat gitu ya. Jadi harapannya memang dari pimpinan bisa melihat hal ini gitu ya, sehingga nanti bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian layanan BKD sendiri, di mana mungkin Bapak Ibu belum sempat atau belum mencoba ya, karena juga kemarin baru dibuka periode BKD di UNAN, dan kalau tidak salah mulai pengisiannya kapan ya, bulan depan atau kapan gitu ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut dengan surat edaran resminya. Jadi nanti jika Bapak Ibu masuk ke layanan BKD akan ada informasi seperti ini ya kurang lebih, dan untuk
proses pengisiannya bisa di bagian tombol kuning di bagian laporan gitu ya. Berikutnya ketika sudah masuk gitu ya, Bapak Ibu akan diperlihatkan yang pertama yaitu biodata Bapak Ibu masing-masing. Biodata ini mencakup nama, NIP, NIDN, status dosen, status jabatan fungsional, dan lain sebagainya. Di mana data-data ini Bapak Ibu sudah otomatis terambil dari profil data pribadi yang Bapak Ibu lengkapi di portofolio system. Yang mana data ini tentu saja tadi disampaikan ya terintegrasi dengan data di pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi tidak ada pengisian dari nol gitu ya. Yang pertama terkait biodata. Kemudian berikutnya setelah biodata, kemudian nanti akan ada tridharma yang bisa dilaporkan gitu ya, mulai dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian dan seterusnya. Nah, di bagian contohnya di bagian pelaksanaan pendidikan ini ada judul kegiatan yang bisa dilaporkan sebagai kinerja gitu. Ini contoh saja. Salah satunya yaitu di poin D, yaitu melakukan kegiatan pengembangan program kuliah dan seterusnya. Kemudian karena di BKD Bapak Ibu tidak akan mengisi manual datanya satu persatu gitu ya, sehingga kami sediakan tombol di sebelah kanan ini untuk melakukan klaim dari portofolio. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol di kanan ini, maka kinerja BKD akan sudah otomatis terisi, terhitung SKS-nya dan seterusnya, tanpa Bapak Ibu harus menghitung satu persatu. Kegiatan saya jurnal nasional penulisnya 5 dan seterusnya, SKS-nya berapa, itu sistem yang akan menghitung otomatis gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen tanpa harus repot-repot menghitung satu persatu SKS saya berapa dan seterusnya. Yang terpenting tadi ya disampaikan Mas Afni, pengisian datanya di portofolio dan pengisiannya bisa kapan saja. Jadi jangan sampai menunggu hari terakhir gitu atau 2 hari terakhir, tapi misalkan sekarang ada data baru silakan diisikan. Jadi ketika nanti BKD itu dibuka, biasanya BKD itu mengisinya dibuka hanya 1 bulan atau beberapa minggu gitu. Nah Bapak Ibu tinggal klik saja ini tombol klaimnya, nggak usah ngisi lagi. Jadi klik aja tombol klaimnya, nanti data yang Bapak Ibu sebelumnya sudah isi di portofolio itu langsung masuk ke kinerja BKD. Semuanya terhitung SKS-nya dan seterusnya. Nah, hal yang sama ini akan berlaku untuk tridharma yang lain. Nah, ini kan contohnya di pendidikan gitu ya. Nah, ini pendidikan, masih di pendidikan, ini untuk contoh pengisian data portofolionya ya. Portofolio. Kemudian ini untuk mengisi portofolionya. Jadi dalam proses pengisian portofolio yang Bapak Ibu cermati atau perlu dicermati adalah yang pertama pemilihan kategori kegiatan. Jadi kan di setiap isian portofolio Bapak Ibu itu kan pasti ada pilihan kategori kegiatan apa. Kategori kegiatan ini perlu dicermati karena harus disesuaikan dengan apa yang ada di pedoman operasional BKD. Jadi yang poin pertama yang harus diperhatikan dalam pengisian data yaitu pemilihan kategori kegiatan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tanggal kegiatan atau tanggal karya ya, atau tanggal kinerja ya. Karena tanggal tersebut akan menentukan apakah kinerja Bapak Ibu bisa diklaim di semester sekarang atau semester berikutnya gitu ya, karena nanti akan saya coba sampaikan terkait hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan UNAN menentukan untuk semester ganjil 2022-2023 penarikan kinerja itu dari tanggal misalkan ini ya 1 September 2022 sampai 31 Januari 2023 gitu ya Bapak Ibu.
1 September sampai 31 Januari. Kemudian Bapak Ibu ada karya atau jurnal misalkan yang terbitnya itu tanggal 30 Agustus 2022. Sedangkan tadi kan penarikannya 1 September ya. Maka karya itu tidak dapat diklaim di semester ini. Berarti kapan karya itu bisa diklaim? Ya berarti di semester sebelumnya. Atau misalkan Bapak Ibu ada karya yang terbitnya 1 Februari 2023, karena penarikan ganjil itu hanya sampai 31 Januari gitu ya. Maka karya yang terbit di 1 Februari bisa diklaim untuk kinerja genap 2022-2023. Jadi makanya kenapa harus dicermati. Yang pertama tadi kategori kegiatan, yang kedua adalah tanggal, pengisian tanggalnya. Karena apa harapannya nanti semua kinerja yang dimiliki Bapak Ibu itu tidak ada yang tertinggal untuk dilaporkan sebagai kinerja. Gitu ya. Jadi semuanya bisa masuk, entah itu nanti masuknya di ganjil atau di genap. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contohnya, contoh ketika sudah mengisi di portofolio, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan klaim ke BKD, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah kinerja, jadi kinerjanya adalah dalam perusahaan ajar gitu ya. Kemudian di sini sudah otomatis capaian atau SKS-nya 0,5 SKS. Ini sudah terhitung otomatis tanpa Bapak Ibu harus isi ya. Kemudian berikutnya ini contoh yang di Tridharma yang lain ya, penelitian. Jadi saya pikir sama, secara format akan selalu sama, baik untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Jadi saya coba lewati. Nah, saya langsung ke bagian kesimpulan. Jadi setelah nanti Bapak Ibu melakukan klaim ya di Tridharma pendidikan, Tridharma penelitian, sampai penunjang, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian kesimpulan itu kami sudah menyediakan rekapitulasi kinerja yang telah diklaim Bapak Ibu itu menghasilkan berapa SKS totalnya. Itu di simpulan sudah bisa otomatis terlihat. Gitu ya. Ini contoh saja. Jadi misalkan pendidikan 1,5 SKS, penelitian 5,75 SKS, pengabdian 0 SKS, penunjang 0 SKS, dan seterusnya. Di bagian bawah itu juga kami berikan keterangan. Nah, dengan contoh yang demikian, maka kesimpulannya adalah tidak memenuhi karena ini ada yang kosong di pengabdian dan penunjang. Maka dosen tinggal melengkapi lagi apakah ada kinerja pengabdian, apakah ada kinerja penunjang. Kalau masih ada ya silakan diisi di portofolio kemudian diklaim. Kalau memang tidak ada ya berarti kosong. Nah, kemudian berikutnya terkait kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama adalah data jabatan fungsional Bapak Ibu di sistem ya. Datanya itu apakah sudah benar atau belum? Benar atau belum itu gini maksudnya. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini jabungnya misalkan sudah ada SK profesor gitu. Tapi di sistem itu tercatatnya belum profesor. Nah, itu sebaiknya diupdate datanya di sistem segera supaya tidak mempengaruhi pelaporan di bagian kewajiban khusus ini. Karena apa? Karena sistem akan meminta syarat kewajiban khusus ini berdasarkan data jabatan fungsional yang tercatat di sistem. Jadi bukan yang Bapak Ibu miliki di SK. Kalau misalkan SK-nya profesor tapi di sistem belum tercatat profesor ya dimintanya sesuai yang di sistem gitu. Nah, kalau tidak sesuai seperti itu terus dilaporkan kan jadi salah semua ke bawahnya gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu bisa melihat di menu profil jabatan fungsional itu sudah update atau belum datanya. Kalau belum ya silakan diupdate. Kalau sudah ya sudah aman gitu ya, tinggal nanti masuk ke kewajiban khusus. Kemudian di kewajiban khusus ini juga diambil dari portofolio Bapak Ibu. Jadi sangat dimungkinkan gitu ya ketika misalkan Bapak Ibu ada jurnal internasional misalkan atau jurnal ilmiah gitu ya.
diklaim di kewajiban khusus itu juga diberikan diklaim di bagian kinerja penelitian setiap per semester. Jadi bisa jadi inputnya 1 kali jurnal internasional juga itu bisa diklaim di kewajiban khusus, kemudian diklaim juga di kinerja per semester di penelitian. Gitu ya. Jadi nggak perlu punya 2 hal yang berbeda gitu ya, atau tidak perlu mengisi 2 kali untuk hal yang sama. Jadi mengisinya 1 kali gitu. Nah kemudian berikutnya yang perlu dicermati di kewajiban khusus tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Prof. Rambat bahwa kewajiban khusus ini memperhatikan 3 tahun ke belakang karya-karya Bapak Ibu yang telah terbit. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kan Februari ya 23 berarti bukan berarti waktu Februari tahun 2023 Bapak Ibu harus punya karya baru, tidak. Tapi sistem yang akan membaca mulai dari Februari 2023 3 tahun ke belakang berarti sampai Februari 2020 gitu ya. Dari Februari 2020 sampai Februari 2023 Bapak Ibu punya karya apa saja yang masuk kewajiban khusus. Nah, itu bisa diklaim gitu ya. Jadi ini juga tergantung pada tanggal karyanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada karya jurnal gitu ya yang memenuhi kewajiban khusus, karyanya itu terbit di bulan Agustus 2022 ini. Nanti karya itu bisa diklaim untuk kewajiban khusus sampai tahun 2024 atau 2025. Pokoknya 3 tahun ke belakang sejak karya itu terbit. Itu kalau terkait kewajiban khusus. Jadi kalau sekarang misalkan kewajiban khusus sudah memenuhi ya bisa itu tahun depan sudah otomatis memenuhi karena sudah ada karyanya itu dan gitu. Nah, yang terakhir nanti tinggal disimpan permanen Bapak Ibu. Jadi untuk mengakhiri atau menyelesaikan laporan kinerja, Bapak Ibu bisa melakukan simpan permanen di bagian kanan bawah simpulan, gitu ya. Jadi dari situ sudah selesai. Laporan BKD sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya untuk di bagian asesor ya. Nah, untuk di bagian asesor, bagaimana mungkin Bapak Ibu yang sebagai asesor, bagaimana seorang asesor BKD itu sudah bisa mulai menilai laporan BKD dosen, gitu ya. Maka yang perlu diketahui adalah dosen harus menyelesaikan pengisian terlebih dahulu sampai tadi ya simpan permanen di akhir. Kemudian ada peran dari admin BKD. Nah ini nanti dari UNAN ya yang menentukan admin BKD itu siapa, dari LPM atau SDM dan lain sebagainya untuk melakukan plotting penilaian. Karena kan setiap BKD yang terisi oleh dosen harus dinilai oleh 2 asesor Bapak Ibu. Nah 2 asesor ini yang menentukan nanti atau yang memplotting ya di sistem itu admin BKD. Nah nanti bisa admin BKD di level universitas, bisa di level fakultas, bisa di level prodi, nanti ya tergantung kebijakan di UNAN gitu ya. Tinggal diatur saja. Nah, sehingga setelah diplotting oleh adminnya, nanti baru asesor bisa menilai, asesor 1 dan asesor 2 bisa menilai. Tugas asesor adalah menilai setiap kinerja yang dilaporkan sampai nanti melakukan pengesahan penilaiannya masing-masing ya. Jadi tugasnya menilai sampai mengesahkan. Jadi secara alur kurang lebih seperti ini garis besarnya. Nah, kemudian saya coba masuk ke detailnya. Nah, asesor BKD sendiri mungkin Bapak Ibu yang sebagai asesor juga sudah mengetahui ya. Jadi ada asesor internal dan eksternal. Asesor internal ini berarti asesor BKD yang menilai di hubungan yang sama dengan dirinya. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai asesor di UNAM, maka ketika menilai laporan BKD dosen di UNAM, ya maka masuknya sebagai asesor internal.
Lain halnya dengan asesor eksternal. Jadi asesor eksternal itu ketika Bapak Ibu sebagai asesor BKD di UNAN, kemudian menilai BKD di luar UNAN, misalkan di UNP atau di universitas swasta gitu, atau PTN, ya, karena dimungkinkan ya Bapak Ibu sebagai asesor BKD menilai di PT manapun secara nasional, maka itu kami istilahkan sebagai asesor eksternal. Gitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pada bagian login awalnya saja. Jadi kalau asesor internal, Bapak Ibu tinggal login seperti biasa dengan akun dosen, kemudian masuk ke menu asesor BKD. Nah, sedangkan untuk asesor eksternal, Bapak Ibu harus mengakses link khusus gitu ya, link khusus dan juga mengisikan token. Nah, token dan link ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari admin BKD PT yang menugaskan. Jadi misalkan Bapak Ibu ditugaskan menilai BKD di UNP gitu ya, maka yang harus memberikan token dan link itu dari admin di UNP. Ya biasanya ini prosesnya secara melembaga gitu, jadi berbulan dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan hanya hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini tampilan untuk asesor eksternal di awalnya ya, jadi harus mengisi username akun sister, mengisi NIRA BKD-nya, lalu mengisi token tadi yang diberikan dari PT penugasan yang menugaskan. Jadi kalau internal kan tinggal login ya, kalau eksternal ada sedikit proses. Kemudian ini tampilan halaman awal penilaian, memilih dosen mana yang harus dinilai dari daftar laporan yang telah muncul. Jadi daftar ini, daftar dosen yang muncul itu sudah otomatis ya. Ketika tadi admin sudah selesai plotting, maka di bagian asesor sudah otomatis muncul. Nah, jadi nanti tinggal melakukan penilaian. Halaman penilaian sendiri yang pertama adalah halaman biodata. Jadi untuk identifikasi awal dosen yang saya nilai ini, misalkan bidangnya apa, kemudian jabatan fungsionalnya apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu asesor bisa mulai menilai item per item. Mulai dari pendidikan sampai kewajiban khusus jika ada. Secara tampilan akan sama persis dengan dosen ketika mengisi. Yang membedakan asesor ada ruang untuk memberikan skor atau nilai dan memberikan komentar atau rekomendasi atau catatan. Jadi harapannya nanti ketika nilainya jauh dengan klaim yang diklaim dosen, itu ada catatan yang bisa diberikan asesor yang dosen bisa membaca itu tanpa harus dosen bertanya, kenapa nilai saya sekian? Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu yang sebagai asesor memberikan catatan yang cukup jelas. Jadi dosen tanpa harus bertanya bisa langsung memperbaiki kalau memang ada yang harus diperbaiki. Kemudian saya lanjutkan untuk bagian kewajiban khusus. Saya langsung ke bagian kewajiban khusus karena untuk penilaian dharma pendidikan, penelitian sampai penunjang itu sama, yaitu memberikan nilai angka dan komentar. Sedangkan untuk di kewajiban khusus, penilaiannya hanya memilih antara sesuai atau tidak sesuai. Jadi setiap klaim yang dilakukan oleh dosen, kewajiban khusus, itu dinilai oleh asesor, apakah ini klaimnya sesuai atau tidak, hanya itu saja. Dan tentu saja memberikan komentar. Setelah setiap item dilakukan penilaian, maka asesor bisa melihat halaman simpulan hasil penilaiannya, ya. Kan bisa saja gitu ya, dari dosen melaporkannya terus memenuhi gitu ya, laporannya memenuhi, tapi ketika Bapak Ibu asesor menilai ternyata jadinya tidak memenuhi gitu ya. Itu kan dimungkinkan. Nah, maka dari sini asesor bisa melihat hasil simpulan penilaiannya dan langkah terakhir adalah melakukan pengesahan atau sahkan penilaian. Nah, sampai sini nanti ada proses lagi gitu ya, dari admin mungkin itu di prodi, fakultas atau universitas untuk melakukan kompilasi antara penilaian dua asesor. Jadi nanti by system ya, by system
nanti otomatis ada simpulan akhirnya dari hasil penilaian dua asesor. Jadi kalau dari sisi asesor sebenarnya sudah cukup sampai sini sudah selesai. Nah, mungkin saya coba perlihatkan di sistem ya Bapak Ibu, jadi supaya juga ada gambaran sedikit gitu ya, karena di UNAN kan juga belum ya, belum dibuka periodenya. Seperti yang saya sampaikan, untuk mengisi BKD itu ada di menu layanan BKD rekap kegiatan. Nah, di sini contohnya dosen ini sudah menyelesaikan laporan BKD di semester ganjil 2021-2022, semester genap 2021-2022, dan sedang proses penilaian untuk laporan BKD ganjil 2022-2023. Nah, saya ingin tunjukkan yang telah selesai dinilai terlebih dahulu. Misalkan yang semester genap 2021-2022. Jika sudah selesai dinilai, pokoknya sudah selesai semua, maka nanti akan terlihat asesornya siapa. Kemudian bisa dilihat nanti simpulannya di simpulan ini. Nah, seperti ini contohnya. Kebetulan untuk laporan genap 2122 kinerjanya 16 SKS terlihat ya Bapak Ibu, dan SKS lebihnya itu 37 SKS yang mungkin kemarin sempat diskusi SKS lebih ini yang jadi remunerasi dan lain sebagainya ya, sudah lebihnya. Jadi kinerjanya 16 SKS dan SKS lebihnya 37 SKS. Nah, ini semua sudah terhitung otomatis dari hasil penilaian asesor tiap item di pendidikan, pengabdian, dan penunjang. Dan hasil ini bisa dicetak sebagai arsip jika dibutuhkan, gitu ya. Di bagian cetak kinerja ini, nanti hasilnya akan demikian. Nah, ini hasil cetaknya. Lengkap gitu ya, tiap itemnya sampai di bagian bawah ada pernyataan. Nah, ini kebetulan karena asesornya tidak perlu tanda tangan manual, jadi kami secara sistem buatkan checklist juga bahwa asesornya sudah mengesahkan. Nanti tinggal pernyataan dosen. Jika memang ada butuh cetak ya, tapi kalau tidak butuh cetak sebenarnya tidak perlu dicetak. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini gitu ya, hasil akhir dari isi dosen. Dan setiap laporan dosen ini bisa dilihat rekapnya kemarin sudah kami paparkan ya ke tim kepegawaian di UMAN. Rekapnya kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin akhiri terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rizky. Jadi sudah menjelaskan ke kita pertama bahwa bagaimana penggunaan sistem ini untuk laporan BKD baik dari sisi dosennya maupun dari sisi asesor. Dan materi pertama tadi juga disampaikan oleh Pak Azmi Fakri terkait registrasi, bagaimana kita cara registrasi akun sister maupun reset password dan data dalam penggunaan. Baik, kita masuk sesi kedua yaitu Bapak Ibu sesi tanya jawab. Jadi kita mulai saja yang dari luring dulu. Nama Pak Beni, Ibu Profesor Salam, nomor 3 yang di belakang ya Bu ya, tidak terlalu nampak saya. Silakan Pak Beni.
Terima kasih Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber telah menyampaikan tentang pertama tentang sistem, yang kedua tentang pengisian BKD. Yang pertama tentang sistem ini tadi sudah disampaikan, portofolio itu harus diisi dulu. Nah, ini pertanyaannya, kalau seandainya portofolio itu belum siap, tapi tidak menyangkut ke BKD, apakah sudah apa? Tidak ada masalah gitu. Yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan kasus yang ada, mungkin karena dia sudah pernah mendaftar pertama, tetapi lupa password, atau emailnya itu lari hurufnya satu ke belakang. Seperti saya misalnya Beni Satria, @agr_SCID, I-nya di nama belakang saya lari ke ID yang belakang sekali misalnya. Sehingga pas dibuka nggak tahu apa nih, loginnya pakai apa, username-nya apa, kan gitu. Kemudian setelah ditelusuri dapat. Pertanyaannya kan emailnya harus sebaiknya email institusi. Bagaimana caranya supaya email itu balik kembali? I-nya itu bisa admin Dikti merubah kembali ke email yang sebenarnya. Nah, sehingga nanti nggak lupa lagi, kalau apalagi dosennya semakin lanjut kan usianya semakin bertambah, makin lupa kan gitu. Jadi bisa jadi ini jadi masalah lagi, lupa lagi passwordnya kan gitu. Nah, selanjutnya kita sudah mengisi sistem, tapi sering terjadi, ya, saya contoh, saya tertulis di situ SK saya lektor tahun 1970. Ternyata saya masuk aja jadi dosen tahun 95. Saya rubah itu Pak, nggak bisa sampai sekarang Pak. Nah, itu bagaimana caranya tuh Pak? Itu salah satunya yang kita alami, kasus yang seperti itu. Kemudian sesuai dengan pengisian BKD tadi, kita tadi sudah disampaikan bahwa untuk penelitian nampaknya tiap yang berhubungan dengan penelitian itu tiap semester dosen wajib ya ada nilai di situ. Kalau enggak bisa. Bisa nanti serdosnya ditunda. Kasus itu yang terjadi. Kalau tidak salah saya UI sudah 3 tahun yang lalu melaksanakan ini, Undri juga sudah, tapi ternyata ada kawan di Undri gara-gara dia 1 semester tidak lengkap publikasi tulisan ilmiahnya, akhirnya ditunda serdosnya sampai dia melengkapi. Nah, ini bagaimana tindak lanjut itu berarti UNAN misalnya kita di UNAN itu wajib dikasih kesempatan ke dosen untuk bisa penelitian minimal 1. Kenapa? Pas saat laporan kan sudah bisa laporan dimasukkan di semester ganjil, kemudian dipublikasikan di semester genap. Tapi kalau tuntutannya harus publikasi sekarang, akan jadi masalah, Pak. Dalam semester yang sama, laporan publikasi. Nah, bagaimana caranya kita untuk melengkapi untuk semester depan? Nah, kan ini tentu kami harapkan Bapak Direktur SDM ya, kalau bisa bagaimana ini supaya dosen UNAN ini bisa tiap semester bisa mencukupi minimal 1. Nah, itu mungkin itu aja Pak Khalid. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben. Langsung jawab aja ya Pak ya, satu-satu. Ya kan Pak Azmi terkait email login yang beda dengan fakta emailnya. Izin Pak merespon terkait dengan portofolio dokumen, terutama ada proses pendataan dulu ya dari admin PT ya, email yang aktif atau yang tidak aktif itu melalui perguruan tinggi Pak terkait dengan email. Kemudian yang SK 1970 ini kemungkinan besar terjadi karena ada proses migrasi data Pak. Nah,
Iya, defaultnya itu karena ada proses migrasi data yang memang men-setnya 1970 dan tidak bisa diupdate tiap hari. Jadi boleh nanti diinfokan aja ke admin sistem terkait dengan SK yang benarnya seperti apa. Nanti kami langsung lihat detail dari trace di aplikasi PDDiki terlebih dahulu. Karena memang di sister hanya mengambil datanya yang ada di PDDiki seperti itu. Jadi kami mengacu lihat dari SK-nya Bapak yang sudah diteruskan ke admin PT. Nanti baru kami eskalasi di Bos mulut tuh. Kemudian terkait dengan portofolio tadi ya memang itu diisi kapanpun ya, karena portofolio itu tidak hanya untuk layanan BKD Pak, tapi dimanfaatkan untuk layanan-layanan lain yang memang terintegrasi dengan sistem seperti itu Pak. Jadi harapannya itu tidak berpengaruh ke yang lain. Jadi ketika ada memang perubahan atau update atau entry, silakan segera diupdate di sistemnya seperti itu. Dan itu tidak berpengaruh dengan layanan-layanan yang seperti itu. Mungkin boleh ditanggapi Mas Dito terkait dengan penelitian tadi. Ya baik Pak, yang terkait penelitian tadi sebenarnya kalau secara sistem itu sebenarnya kami mengikuti saya coba dari pedoman operasional gitu. Nanti dari program bisa menambahkan ya terkait apakah setiap semester itu harus menghasilkan penelitian dan lain sebagainya. Tapi kalau jelas kalau dari kami dari tim teknis kami mengikuti. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan ya kami akan sesuaikan gitu. Gitu Pak. Saya pikir itu sih terkait email tadi sudah disampaikan yang bisa nanti didatakan dulu dari pimpinan. Kami nanti bisa bantu kalau lupa email atau ingin diubah emailnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu tadi. Terima kasih. Mungkin dari Prof. Hamzah jika ingin menambahkan Prof. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya menambahkan untuk kegiatan penelitian pada prinsipnya seorang dosen itu diwajibkan melaksanakan kegiatan tridharma bulan ini untuk setiap semesternya. Jadi melekat mengupdate masyarakat dan penelitian itu pada setiap semester. Itu ya itu prinsipnya. Nah, untuk kegiatan penelitian itu yang biasa masalah. Ketika kita nyusun proposal itu pada bulan Maret, laporan penelitian pada bulan November atau Desember. Artinya laporan penelitian hanya bisa digunakan untuk semester ganjil. Antara November dan Desember kan hanya bisa digunakan laporan penelitiannya, luarannya itu. Makanya kita harus atur luaran penelitiannya itu kalau bisa dipublikasikan pada bulan berikutnya atau bulan atau semester berikutnya. Nah, itu bisa digunakan untuk kegiatan laporan penelitian. Kemudian kalau itu pusing, kalau maunya pusing, menulis saja artikel di Singgalang. Artikel menulis karya pemikiran kita di bidang apa, apalagi bidang kimia. Nulis satu artikel kurang lebih 3 lembar gitu ya. 3 lembar tulisan yang ada di yang ada di mesin yang opini gitu ya, yang opini itu bisa itu digunakan itu 0,25. Yang penting untuk memenuhi sehingga untuk pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS. Kalau kita sebagai dosen biasa, tapi kalau kita sebagai dosen dengan tugas tambahan itu dari Dharma pendidikan saja 3 SKS. Jadi tidak usah melaksanakan kegiatan pendidikan, tidak usah melaksanakan kegiatan penelitian, penunjang maupun pengabdian masyarakat. Begitu maksudnya. Makanya kita harus atur gitu setiap semester harus ada kegiatan. Gimana Bu? Tidak apa-apa, mau jadi anggota, yang penting ada nama kita nanti dibagi. Tidak. Nah, kalau yang kewajiban khusus, ya, kewajiban khusus itu kan yang ada pilihan 3. Namanya saya sebagai lektor kepala memiliki kewajiban khusus itu 3 publikasi artikel ya, 3 publikasi nasional terakreditasi. Salah satunya sebagai ketua. Salah satunya, jangan salah semua. Jangan untuk BKD boleh.
oleh anggota. Salah satu kalau ada pilihan yang 3. Tapi kalau satu adalah satu publikasi jurnal internasional reputasi. Sebagai anggota nggak apa-apa. Ya, Ibu ada di pasca sarjana menugaskan mahasiswa untuk publikasi. Nah, itu kan kita ada. Ya. Itu banyak di teman saya menjumpai dosen-dosen yang pintar. Jadi setiap semester itu ngasih mata kuliah. Kita nggak usah ada pertemuan, tapi kalian harus publikasi. Nama kita ada di 20 orang mahasiswa itu. Saya tahu kalau untuk kajian khusus ya satu periode sekali. Cuma 1 semester. Bulan apa? Ya bulan Oktober berarti untuk semester ganjil. Ya pokoknya itu berlaku untuk ganjil itu. Tak publish berarti. Ya kalau publishnya dan secara online. Karena itu nanti diketik di www Bapak itu. RL-nya itu. Ya, jadi semester berjalan. Ya. Nanti kan si asesor itu akan mengklik dari URL dari tulisan. Ya, Bapak. Asesor nggak mau tahu itu. Ada urusan dengan asesor. Jadi perlu kita lakukan penyesuaian kembali ya. Karena habis ini berarti pedoman BKD UNAN untuk disinkronkan lagi dengan PO BKD 2021 karena terkait bukti-bukti ini banyak jadi masalah. Oke. Untuk pertanyaan kedua silakan Prof. Salam silakan. Yang ingin saya tanyakan, selama ini pengisian manual secara bukan di sister ya, kita bisa atur. Jurnal internasional kan dan proceeding kan berlaku 3 tahun. Jadi kita bisa atur sekarang, nanti yang itu tabungan lah gitu kan. Nah sekarang kan kita masukkan itu semua di sister, ya pertama. Lalu yang kedua mengenai pendidikan aja. Dari sekarang memang kita bisa masukkan. Sekarang kita ngajar apa? Ya. Yang saya belum terbayangkan dengan sistem ini, bisa nanti pengisian dekade. Kan kata Bapak tadi, kita tinggal kalau udah ada semua, kita tinggal ke yang pojok kanan sana. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau sistem mengatur bahwa jurnal kita ini yang 3 tahun ini bisa untuk dipakai yang satu. Misalnya kita punya 2, kita pakai yang satu ini untuk dekade semester ini, yang satu lagi untuk semester depan. Tapi kan masih ada, saya bilang jurnal internasional masih berlaku kan 3 tahun, enggak lagi. Sekarang nggak ada lagi aturan itu. Oh enggak menyimak tadi saya. Jadi hanya semester berjalan semuanya, nggak ada lagi. Prosedur dengan jurnal nggak ada lagi. Jadi harus atur, nah mengatur itu agak repot juga.
Ya, bisa sepertinya jadi kami di sudah bisa UTS menangkap, di Bro. 1 semester. Berarti yang problemnya itu kan apa yang jadi kategori jurnal khusus apa, bagaimana kita mengelolanya di aplikasi dengan pelaporan kita per semester, apakah itu sama atau berbeda, kan? Ada lagi pertanyaannya, Bro? Nah itu, terima kasih. Nah untuk mengajar, dari mana tahu bahwa kita mengajar berdua dengan sekian SKS? Ya, kalau mengajar setahu saya udah ada datanya. Udah ada. Kan lihat SIA, portal SIA. Jadi nanti kita nggak ada lagi melaporkan SK rekap. Oke, terima kasih. Yang terkait itu gimana Pak Dito? Penelitian khusus ini? Ya, khusus. Baik, terkait tadi ya, terkait penelitian, ya. Terkait penelitian, Prof, tadi dilihatnya seperti apa? Jadi kalau dari sistem itu kami membacanya dari tanggal karya terbit, Prof. Jadi karyanya kapan terbit, jadi itu yang jadi patokan untuk kewajiban khusus bisa sampai 3 tahun. Kalau untuk yang laporan semester ya saat itu ya bisa diklaim gitu, maksudnya semester apa. Kalau untuk terkait pengajaran tadi sudah disampaikan ya, mengambilnya dari SIA, jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu input data pengajarannya manual satu-satu. Nanti otomatis muncul, Bapak Ibu tinggal klik. Gitu ya. Itu saja, terima kasih. Gini Pak Dito, yang jadi kami pun sebenarnya masih ragu ini terkait kewajiban khusus. Berarti kalau kita setiap pengisian BKD per semester itu nanti setelah kita klaim pendidikan, penelitian, penunjang, setelah itu memang kita disuruh memilih kan kewajiban khusus. Kewajiban khusus itu klaim juga Pak. Tidak ada memilih. Berarti yang diklaim itu hanya kategori yang sudah ada dalam database kita yang masuk kategori 3 tahun ya. Ya. Berarti yang telah lewat nggak bisa diklaim ya. Berarti sistem yang ngatur sendiri Bapak Ibu. Nggak perlu memilih. Ya, tapi kita bisa milih apakah bisa jadi jurnal A, jurnal B yang masuk kategori, kan setiap orang punya dalam 3 tahun itu ada rekodnya Pak. Jadi saat klaim itu semua yang memang masuk sebagai syarat kewajiban khusus akan ditarik ke bagian kewajiban khusus. Nah terkait tadi misalkan Bapak Ibu dosen ingin saya nggak mau mengklaim yang ini gitu, itu masih bisa dihapus. Tapi di awal ketika klaim itu semuanya akan ditarik masuk ke kewajiban khusus. Oke, kita pahami jadi ya. Jadi memang per semester pun lain pula Pak, ya kan? Yang per semester itu memang tergantung kapan publishnya. Kalau masuk dalam rentang publish semester itu, kita bisa klaim untuk laporan BKD pada semester itu. Untuk kewajiban khusus, itu memang ada tombolnya sendiri, nanti akan memberikan kita pilihan yang mana akan dijadikan pilihan besar khusus. Tapi yang di dalam itu database itu memang tergantung 3 tahun ke belakang misalnya bisa diklaim kan. Jadi berarti yang sudah ada di set di aplikasi seperti itu. Cuman kadang-kadang persoalannya di UNAN kan seluruh data penelitian yang ada di sister ini baru akan muncul di sister ketika Bapak Ibu mengupdate data di akun Cinta masing-masing. Cuma perdebatannya ini bukan jurnal Cinta, akun Cinta. Jadi pastikan Bapak Ibu seluruh artikel atau karya ilmiah Bapak Ibu ada di akun Cinta masing-masing. Karena sistemnya sistem tarik menarik. Kalau di sistem juga tarik dan Cinta, habis itu diklaim untuk BKD. Jadi sistemnya berarti mulainya memang tidak ada inputan manual, Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Ya. Yang sebelah kiri dulu Pak Ferry ya. Ya Pak Ferry ini. Masker. Halo. Terima kasih Pak Khalid. Jadi gini, saya sudah ngisi portfolio untuk editor jurnal. Itu kan kita nggak bisa ngisi, ada listnya. Ya, list jurnalnya. List jurnalnya. Tapi jurnal ada dalam list. Ya. Gimana tuh Pak? Nah, langsung aja Pak ya. Ya, izin Pak ya. Jadi untuk list jurnal yang belum ada,
nanti bisa bersurat Pak, dari UNAN ke pusat. Nanti saya sampaikan ke Pak Dir. Sambil nunggu azan izin. Ya, gitu. Kita tunggu sampai azannya selesai. Pak. Nggak bisanya kan pakai radio. Kan misalnya kalau cara-cara oh begitu. Itu nanti siap dulu apa azan. Come se se
Bentar ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mohon izin ya. Masih lanjut nanti. Nanti kita selesaikan. Bentar. Ada sesinya nanti. Oke. Silakan Bu Mila Kristina. Terima kasih Pak Khalid. Saya tanya ke Bapak yang di depan, yang narasumber. Iya, saya nggak tahu mau kemana diarahkannya Bapak yang berdua. Saya punya masalah Pak. Saya sempat memperbaiki akun Cinta saya, jadi dapat akun yang baru gitu. Lalu setelah saya cek ke SIM Lipat Mas NG, itu dia nggak connect. Sekarang buka jadi Bima lagi gitu kan. Jadi data antara sister saya dengan Cinta saya dengan SIM Lipat Mas NG yang jadi Bima itu berbeda sekali, dan SIM Lipat Mas itu kosong, Bimanya kosong. Saya udah WA ke operator ya, atau yang pengelola di Bima, tapi nggak dijawab-jawab. Nah itu saya khawatirnya nanti ada hubungannya ke sister. Dan saya udah 1 semester ini nggak dijawab-jawab sama sekali itu kenapa atau bagaimana saya bisa memperbaiki atau mensinkronkan ke 4 akun itu. Kemudian saya juga pernah dapat penjelasan bahwa yang digunakan itu adalah PUBKD 2021 tambah plus suplemen. Dia sebenarnya yang mana yang digunakan? Tadi teman saya nitip pesan ini. Yang mana yang dipakai? Karena yang suplemen itu juga ada perbedaan kan? Terutama seingat saya kewajiban khusus itu berbeda. Yang mana yang digunakan? Kemudian kita dapat Prof. Rahmatnya udah pergi ya. Saya nggak tahu sampai pesan kemana. Bagi saya menatap peraturan sekarang itu sangat tidak adil gitu. Kenapa? Bagi profesor, bagi mereka mengajar mahasiswa pasca itu mudah sekali memenuhi kewajiban. Tetapi bagi kami yang dosen muda atau yang belum doktor, itu sulit sekali karena 1 semester memenuhi kewajiban penelitian. Nah, saya benar-benar beranggapan mungkin para profesor yang di sana sudah senang ya karena sudah bisa memenuhi kewajiban. Tetapi bagi kami di bawah itu kesulitan sekali jika 1 semester harus menghadirkan penelitian. Walaupun logikanya bisa menulis di koran atau di mana, gitu. Tetapi tetaplah sulit ya, tetaplah sulit. Tetapi mungkin kalau kita harus berpikir mengatasi ini, ya jangan salahkan nanti kalau kami yang muda-muda misalnya mempush mahasiswa kami untuk publikasi. Ya kalau mereka tamatnya harusnya 4 tahun jadi 5 tahun gitu. Karena itu salah satu solusi. Saya tadi teringat dengan kata Prof. Rahmat, ya sudah mahasiswanya tulis di koran, ya kita nama kedua atau nama keberapa atau 20 tulisan di koran adalah milik kita. Nah mungkin itu akan kami lakukan ke depan. Tapi hari ini sesungguhnya pekerjaan itu sudah menyusahkan bagi mahasiswa gitu. Kenapa mereka yang satu punya kewajiban publikasi? Sementara kita selalu mengatakan S1 itu baru belajar meneliti. Tetapi kalau seperti ini hari ini, paradigmanya mesti dirubah. Dosen pintar meneliti, mahasiswa juga harus pandai meneliti. Nah ini mesti harus dipikirkan kembali. Terutama titipan bagi kami yang masih muda-muda yang susah sekali memenuhi 1 penelitian di 1 semester. Yang dua juga ya Bu ya. Yang dua juga yang situasinya sama. Yang bukan profesor, yang bukan mengajari pasca sarjana. Sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih. Tolong dibantu masalah saya Pak. Ya, terima kasih Bu Nila. Ini tanyanya soal PO lagi nih, suplemen. Mungkin untuk tahu nggak sebenarnya apa memang ada perbedaan juga? Baik, suplemennya bagaimana? Ini ya yang terkait disampaikan terkait suplemen sebenarnya. Jadi setelah ada terbitnya PUBKD itu memang ada beberapa surat edaran tambahan ya untuk lebih memperjelas beberapa poin yang memang sering ditanyakan yang ada di PUBKD. Jadi itu memang kalau arahannya itu memang memperkuat apa yang ada di PUBKD, surat edaran setelah terbitnya PUBKD. Jadi harusnya itu tetap juga diikuti ya, surat edaran yang memang menerangkan atau lebih menjelaskan apa yang ada di pedoman operasional PUBKD 2021. Kemudian tadi yang terkait usulan atau saran yang terakhir mungkin nanti itu akan kami teruskan ya ke tim BKD atau tim di Direktorat Sumber Daya gitu ya, terkait
Dan mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ahmad ya. Jadi mungkin dari kami hanya bisa meneruskan apa yang disampaikan terkait poin terakhir tadi. Dan yang berikutnya, silakan. Ibu izin merespon terkait dengan akun sister, terus kita diminta absensi dan lima itu tidak sesuai. Jadi bisa diinfo saya. Nanti diinfokan aja Bu terkait dengan kemudian ID kita, kemudian yang lainnya itu nanti kami yang coba salah ketik terkait dengan CPN. Jadi kalau bukan hanya ke kami, nanti kami coba lakukan bantu eskalasi tersebut. Ya, terima kasih mungkin. Kami tunggu hanya beginilah penjelasan masalahnya apa. Oke, kita lanjut pertanyaan di Zoom ya. Bisa tolong Pak Mus mikrofonnya. Pertama sudah raise hands Pak Khalid. Kesempatan kepada Prof. Eresi Darwin. Ya, terima kasih Pak Khalid. Ya, pertanyaannya kepada narasumber. Saya semester lalu sudah melakukan asesor terhadap beberapa dosen di luar universitas, ya. Tapi saya tidak tahu sampai saat ini siapa yang menentukan kita sebagai asesornya, ya. Jadi siapa yang menentukan itu yang pertama untuk yang di luar. Untuk yang di dalam, selama ini yang menentukan kita sebagai asesor adalah dari fakultas, ya. Kemudian pada saat sekarang kita dengan memakai sister, siapa yang menentukan kita sebagai dosen yang menilai? Pertama itu, siapa yang menentukan kita sebagai nilai dan siapa yang menentukan kita sebagai asesor untuk siapa untuk di internal? Karena pertanyaan ketiga, apakah berlaku aturan bahwa yang menilai dan yang dinilai itu minimal jabatan akademiknya sama seperti itu, apa masih berlaku sehingga tidak ada misalnya lektor yang memeriksa lektor kepala atau lektor kepala yang memeriksa guru besar gitu ya. Jadi batasan sebagai asesor untuk menilai ases. Jadi 3 pertanyaan Pak Khalid. Satu adalah siapa yang mengakses, siapa yang menetapkan. Yang kedua adalah jabatan akademik yang menilai untuk asesornya. Itu Pak Khalid pertanyaan saya. Jadi terkait kriteria asesornya ini, apakah penilaian itu per fakultas memang tidak bisa switch antar fakultas? Terkait penilaian siapa yang dinilai, kriteria penilai asesornya siapa, itu yang kita ceritakan. Suara saya masuk ya? Baik, terkait kriteria yang bisa menilai itu sebenarnya sudah diatur ya di PO-Bikati 2021 dan itu saya pikir nanti bisa jadi acuan tim admin Bikati di UNAN gitu ya. Yang pertama mulai dari minimal jabatan akademik, minimal pendidikan gitu ya. Kemudian bidang ilmu gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan antar fakultas pun itu masih dimungkinkan asalkan tapi jabatan akademiknya setara atau lebih tinggi gitu ya. Kalau misalkan pendidikan ya saya tidak itu apa ya di poin mana di PO-Bikati, tapi itu sudah diatur ya di PO-Bikati jelas. Jadi tinggal mengikuti apa yang menjadi poin-poin di PO-Bikati seperti itu. Nah, terkait yang menentukan nanti asesornya siapa dan lain sebagainya, itu sebenarnya nanti dari tim admin Bikati di UNAN. Tadi saya sampaikan ya, bisa di level universitas, bisa di level fakultas, atau bisa di level prodi. Nanti tergantung kebijakan di UNAN siapa yang bisa memprodi. Itu saja. Jadi itu secara sistem sudah kami coba fasilitasi. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Puas ya. Yang kedua silakan Ibu Sylvia Rosa. Terima kasih Pak Khalid. Pertanyaan saya mungkin sebagian ada yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain, tetapi ada yang paling penting yang saya tanyakan diajukan kepada narasumber. Kalau Bapak Prof. Rahmat masih ada di sana akan sangat baik sekali kalau bisa menambahkan nanti. Tadi saya mendengar bahwa kita mulai di UNAN pada mulai semester ini akan mengaplikasikan sister terintegrasi dengan BKD, kemudian PAK,
itu. Nah, sementara saya kalau kita melihat pedoman PAK yang berlaku di UNAN itu yang tahun terakhir tahun 2020, contohnya pada item kewajiban khusus, di PAK itu misalnya kalau ada kewajiban khusus LK tadi dikatakan wajib memenuhi 3 publikasi artikel nasional terakreditasi SINTA 1, 2, kalau di PAK itu nilai maksimalnya ada 25. Nah, di 25. Sementara kalau di nilai BKD, jurnal 1, 2 itu nilainya 6 dan 5. Nah, kalau ini nanti memang terintegrasi, ditarik-tarik datanya, isian sister, kemudian juga naik ke PAK, ini nanti yang mana yang akan dipedomani? Itu saja pertanyaan saya singkat. Terima kasih. Kepastiannya, apakah itu bisa berbeda-beda atau akan disamakan atau bagaimana? Terima kasih, Pak Khalid. Ini memang masih beda, Pak. Tahu saya PKD SKS. Iya, jadi nanti terkait yang disampaikan tuh ya, untuk PAK sendiri memang masih belum, untuk tahun ini memang masih belum ya, belum kita juga sampai masuk ke sistem karena juga masih pakai laman PAK Kemdikbud.id gitu ya. Untuk tahun ini target kami itu sesuai arahan pimpinan yaitu yang masuk adalah siswa SKP. Jadi laporan PKD selama 2 semester itu harapannya Bapak Ibu dosen bisa langsung konversi di sistem langsung jadi SKP. Gitu. Nah mungkin untuk PAK-nya kami masih menunggu arahan ya tahun depan atau tahun berikutnya gitu ya. Yang jelas ketika nanti memang PAK-nya di sister, tentu saja kami nanti akan ada konversi gitu ya, karena ada perbedaan tadi yang disampaikan oleh Ibu dan Ibu nanti ada konversi ke kalau misalkan tadi di PKD itu nilainya berapa 6 dan lain sebagainya, kemudian di PAK 20 dan lain sebagainya, pasti nanti kami yang dari sistem yang akan membuatkan konversi penilaian dari PKD ke PAK. Tapi untuk yang jelas untuk saat ini belum ada arahan, jadi arahan terakhirnya targetnya adalah justru adalah SKP yang coba diintegrasikan dari PKD. Itu terima kasih. Ya, berarti clear. PAK-nya belum di sistem begitu ya Pak ya? Terima kasih. Ya. Rasanya sudah cukup, di Zoom pun tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rizky Tito Prasetyo dan Pak Azmi Fakri yang jauh-jauh datang ke Padang berkenan menghadiri undangan kita dalam berikan pencerahan terkait penerapan PKD melalui sister yang merupakan perdana bagi kita di Universitas hari ini. Mungkin itu saja, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Terima kasih Pak Ibnu Khalid. Baik, dan juga narasumber kita dari tim PKD Kemdikbud-Ristek. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.